Assalamualaikum. Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Semangat untuk kita belajar hari ini ya. Sebelum kita memulai aktivitas belajar hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Silahkan KM untuk dipimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa dalam hati. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, ungkapkan janji. Janji sakit untuk kubur jika engkau sudah ada di hadapanku, maka waktuku hanya untukmu. Oke, terima kasih. Semangat untuk belajar hari ini. Kalau Pak Ia perhatikan dari kekompakan kalian di kelas, sepertinya kalian hadir semua nih, atau ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Imam kenapa? Sakit. Oh, sakit. Sakit apa dia? Imam. Oh, tahu ya. Kita doakan ya. Mudah-mudahan Imam segera sembuh dan bisa bersama-sama lagi dengan kita belajar di kelas. Oke, ada lagi yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya. Berarti semangat untuk belajar hari ini. Baik, selanjutnya sebelum kita melanjutkan untuk belajar hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu apa yang kita nyanyikan hari ini? Garuda Pancasila. Silahkan semuanya untuk terlebih dahulu berdiri. Semangat. Baik. Pancasila, aku Oke, baik, selanjutnya masih ingat kesempatan kelas hari ini keyakinan kelas kita? Masih ya? Masih. Oke, ada beberapa keyakinan kelas yang sudah disepakati, diantaranya adalah hadir tepat waktu, kemudian berpakaian rapi, kemudian berkomunikasi dengan waktu. Apa lagi? Saling menghargai ulama, Oke, ada lagi? mengerjakan tugas Jangan tugas tepat waktu. Tepat waktu kan kalau dia tugas bukan di matematik saja ya, di pelajarannya juga sama. Kemudian dan setelah belajar tadi kita sudah berdoa ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan kesempatan kelas hari ini? Apa itu? pengen Siapa namanya? Fadila, Fadila. Apa itu? pengen S-Breaking. Oke, baik, S-Breaking ya. Kita tambahkan. Baik, kita tambahkan. Yang ketujuh, S-Breaking. Oke, baik, nanti S-Breaking ya. S-Breakingnya ya. Baik, selanjutnya ada yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Masih. Siapa yang masih ingat? Siapa? Tentang apa? Oke, masih Fadila. Apa Fadila? barisan bilangan, Kak. Barisan bilangan. Barisan bilangan benar ya? Betul ya, barisan bilangan ya? Ada yang masih ingat apa itu yang disebut dengan barisan bilangan? Coba sebutkan. Fadila juga. Ya, itu mana? Coba Fadila, boleh disebutkan? Apa Ya, barisan bilangan itu kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun berdasarkan pola tertentu. Kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun yang berdasarkan pola tertentu. Ada yang punya pendapat lain? Punya pendapat? Siapa? Ya? Bentar. Ada yang punya pendapat lain? Silakan, Regina. Boleh berdiri dulu. Boleh berdiri? Pola bilangan merupakan suatu susunan yang terdiri dari bilangan diatur dan membentuk suatu pola sendiri. Oke, sama ya, hampir sama ya, tapi ada kelengkapan tadi yang disampaikan oleh Regina. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya punya beberapa pertanyaan nih. Sebagai pemantik dalam kegiatan belajar kita hari ini, saya ingin tanyakan, apa itu yang disebut dengan pola bilangan? Mari, silakan Amelia, apa itu yang disebut dengan pola bilangan? Pola bilangan adalah bilangan yang tersusun yang membentuk pola tertentu. Oke, baik, luar biasa. Kemudian tepuk tangan. Yang kedua, apakah 1, 4, 6, 7, dan 15 itu masih juga dikatakan sebuah bilangan, pola ya disebut dengan pola bilangan?
Oke, siapa namanya? Carla. Carla, silakan Carla. Itu tuh bukan pola bilangan Kak, karena setiap sukunya tidak membentuk pola yang teratur. Tidak membentuk pola yang teratur, jadi bukan barisan bilangan. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Selanjutnya, kemudian apa ada yang kaitannya dengan pola bilangan ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Coba apa? Susunan kursi stadion, sekolah, atau gedung pertunjukan jika dihitung jumlahnya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Chelsea. Jadi yang dalam kehidupan sehari-hari itu yang ada keterkaitan dengan materi ini seperti susunan kursi yang ada di gor itu ya, di stadion, kemudian di gedung-gedung pertunjukan. Oke, selanjutnya saya akan sampaikan bahwa hari ini pembelajaran kita memiliki tujuan. Tujuannya diantaranya kalian sebagai siswa harus dapat mendeskripsikan dan mengidentifikasi persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, kalian sebagai peserta didik harus dapat membuktikan rumus UN sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kalian sebagai peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Oke, siap ya? Baik. Kemudian selanjutnya, perhatikan ke depan ke layar bahwa di sini ada kasus yang pertama yang bisa dijadikan sebagai bahan renungan untuk kita. Perhatikan. Andi membuat beberapa lingkaran yang berukuran sama di kertas karton. Andi menyusun lingkaran tersebut menjadi sebuah pola susunan pertama yang dibuat Andi 4 lingkaran. Kemudian 8 lingkaran. Kemudian pola keduanya 8 lingkaran. Ketiganya 12 lingkaran. Disusun yang ketiga ya. Andi ingin mengetahui berapa banyak lingkaran yang dibutuhkan pada susunan ke-8. Nah, ini masalah. Berarti setiap masalah harus ada solusi, harus ada penyelesaian. Maka kita harus mampu sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi untuk menyelesaikan persoalan ini. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan video pembelajaran yang dijadikan sebagai bahan bahan pembelajaran buat kita agar kita semakin bisa memahami daripada materi hari ini. Mari kita hitung bersama. Jika melihat pertumbuhan daunnya yang tetap dari 2 ke 5 dan dari 5 ke 8, maka kita asumsikan banyaknya daun setiap bulan membentuk barisan aritmetika dengan beda 3. Perhatikan rumus barisan aritmetika ini. Jika dihitung dari Januari, maka tujuan kita bulan Desember, menentukan nilai suku ke-12. Suku pertamanya adalah banyaknya daun pada bulan Januari, yaitu 2 helai. Dan beda antar suku adalah 3. Perhatikan alurnya ya. Jadi, banyaknya daun pada bulan Desember adalah 35 helai. Mudah-mudahan tanaman herbal ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Cukup ya video pembelajarannya ya. Bagaimana kira-kira? Ada tambahan pengetahuan nggak setelah kita menyimak video tadi? Ada ya. Apa yang harus diketahui? Tanaman herbal itu contoh dalam kehidupan sehari-harinya, kontekstualnya. Tetapi pembelajarannya adalah tentang barisan aritmetika. Jadi bagaimana kita bisa menentukan suku-suku yang ada dalam barisan aritmetika dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan B, di mana B ada nilai beda. Oke. Ya, jadi nih, saya punya media, punya media belajar. Ini apa nih? Ada yang tahu? Bola. Bola.
Bola apa? Bola karet, bola air. Ini main anak-anak kan? Nah, main anak-anak. Coba kalau kalian perhatikan nih. Yang ketika Paya letakkan di sini satu bola, kemudian di sini 3 bola, kan bola air tuh. Nah, kemudian di sini di sini 5 bola. Nih. Sini ada 5 bola tuh. Nah, ini membentuk barisan tidak? Membentuk barisan. Apa alasannya? Karena setiap perpindahan sukunya dia selalu mempunyai nilai pola yang sama. Nilai pola yang sama itu disebut dengan nilai beda kalau dalam barisan aritmetika. Nih, pertambahannya tuh dari 1 ke 3, 2 kan? Kemudian dari 2 ke 5, 2. Begitupun seterusnya. Ketika dia nilai bedanya selalu 2, maka itulah yang disebut dengan susunan angka barisan aritmetika. Paham sekarang? Oke. Baik, selanjutnya saya akan siapkan LKPD untuk dikerjakan dalam kelompok. Silahkan selanjutnya kalian bergabung di dalam kelompok masing-masing. Silahkan. Oke, baik, sudah bergabung dalam kelompok masing-masing ya? Baik, sebelum saya membagikan LKPD, supaya kita menjadi lebih semangat lagi dalam belajar, terutama dalam diskusi kelompok, kita speaking dulu ya, sesuai dengan kesepakatan kelas tadi. Oke, bagaimana speaking? Siap? Ya. Speakingnya berdiri dulu, silakan. Semuanya berdiri. Oke. Speakingnya tepuk wow ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk wow. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Silakan kembali duduk ya. Baik, selanjutnya saya akan bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ini LKPD-nya. Untuk kelompok siap, kelompok apa nih? Kelompok integral. Baik, ini kelompok apa? Kelompok aljabar. Selanjutnya ini kelompok fungsi. Sama-sama ya? Oke. Boleh, silahkan. Siapa namanya? Sipa. Oke, Sipa, silahkan. Kurang mengerti. Oke, baik. Jadi maksudnya begini. Kamu baca dulu permasalahannya. Coba saya lihat ya. Oke. Kita lihat kasusnya. Oke. Aman Pak ini. Oke. Oke, baik. Aman ya? Aman. Sekarang silahkan dibuat produknya ya. Dibuat produknya untuk ditampilkan dalam presentasi. Baik, silahkan. Kalau yang lain nanti tinggal dipresentasikan dari hasil produk yang dikerjakan. Oke, masih ada waktu? Silahkan. Beberapa menit lagi. Oke, coba yang sudah selesai, saya akan coba cek dikirim di WA ya. Oh iya. Oke, sudah ada yang kirim di WA ya. Nanti saya tampilkan. Oke, sudah selesai ya. Oke, terima kasih yang sudah kirim di WA. Saya akan tampilkan nanti di presentasi, nanti tinggal dibacakan. Oke, baik, semuanya sudah selesai? Ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Mau pembukaan dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok fungsi akan mempresentasikan kasus yang tadi mengenai tentang kasus pertama. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Di sini ada saya Carla dan saya Suci Tiarani. Saya Regina Suhayu, saya Tiara Ramadhani, saya Nafisa Putri, saya Mariam. Itu adalah
anggota-anggota kelompok fungsi. Di sini ada Suci untuk menjelaskan kasus-kasus yang tadi ada di situ. Baik, saya akan menjelaskan kasus-kasus yang ada di LKPD yang telah diberikan Bapak Iya. Jadi di kasus pertama, pada masalah 1, susunan angka 1, 2, 3, jadi susunannya 20 bola ada di susunan ke-20. Itu jawabannya. Karena pola bilangannya selalu bertambah 1. Jadi setiap ada angka 1, 2, 3, kan ditanyanya susunan yang ke-20. Kita tinggal nambah saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai ke 20. Jadi susunan yang ke-20-nya itu ada 20 bola. Nah, pada kasus kedua, susunan kartunya 3, 6, 9. Jadi, butuh kartu 30 pada susunan ke-10. Pada susunan ke-10 ada kartu 30. Itu susunan pola bilangannya. Polanya karena polanya selalu bertambah 3. Itulah presentasi dari kelompok fungsi mengenai kasus-kasus yang ada di LKPD tadi. Sebelum kami tutup presentasi ini, ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Jan Fadila dari kelompok himpunan ingin bertanya, kenapa susunan 20 bola ada pada pola 20? Gitu. Baik, tadi pertanyaannya akan kita jawab karena setiap suku selisihnya adalah 1. Sekian dari kelompok fungsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Aljabar. Saya Padila. Saya Susan. Saya Epa. Saya Celsa Agustina. Saya Dewi. Di sini kami akan menjawab kasus-kasus yang ada di LKPD. Yang akan menjelaskannya yaitu Susan. Kasus 1 pada masalah 1, susunan angkanya 1, 2, 3. Jadi untuk 20, bola pastinya ada di susun angka 20. Oke, jadi gini, kan di sini susunan angkanya 1, 2, 3. Terus untuk susunan ke-20-nya berapa? Berhubung selisihnya 1, kita tinggal menghitung aja. Jadi 1, 2, 3 sampai ke 20. Jadi susunan ininya 20. Tuh. Jawaban yang kedua, susunan kartunya 3, 6, 9. Jadi buat yang ke-30 kartu pada susunan ke-10 karena polanya selalu bertambah 3. Kasus ketiga, susunan angkanya 1, 4, 9, 16. Karena polanya tidak tetap, maka kami simpulkan ini bukan barisan bilangan. Masalah yang kedua, susunan bilangannya 8, 12, 16, 25. Untuk suku ke-1, 8, suku ke-2, 12, suku ke-3, 16, dan suku N, 25. Diketahui dari soal A sama dengan 8 nilai B sama dengan 4, dan UN sama dengan 25. Rumus UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 dikali B. Maka U25 sama dengan 8 ditambah 25 dikurangi 1 dikali 4. Sama dengan 8 ditambah 24 dikali 4. Dan sama dengan 8 ditambah 96 sama dengan 104. Oke, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Saya Dini Oktavianti dari kelompok himpunan. Tanggapan saya adalah, menurut kelompok kami, jawaban yang dipresentasikan oleh kelompok di depan sudah sangat tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok integral yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, nama saya Syifa. Saya Amelia Sari. Saya Regina. Saya Siti Nurjana. Saya Vika Alzawa. Baik teman-teman, saya akan menuliskan di papan tulis. Boleh poin-poin tertentunya saja ya. Oke. Karena jawabannya sudah ada dalam Oke, di sini ada susunan ke-1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini ada suku ke U1,
U2, U3, U4. Jadi U1 itu adalah 1, U2-nya adalah 2, U3-nya adalah 3, U4-nya adalah 4. Nah, pola bilangan. Nah, di sini ada 3 pola bilangan. Yang pertama 1, 2, 3. Nah, 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1. Sudah, Pak. Dari presentasi kami di sini, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok himpunan. Perkenalkan, nama saya Jan Fadilah. Saya Dina Oktavianti. Saya Adelita. Saya Hilmi Effendi. Saya Repan Makena. Jadi saya di sini akan menuliskan kesimpulan untuk 3 contoh barisan aritmetika. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 contoh. Contoh pertama yaitu 2, 4, 6, dan 8. Contoh kedua ada 5, 7, dan 9. 3 ada 1, 5, 9, dan 13. Bagaimana cara untuk menemukan pola dari setelah 8? Ada yang tahu? Oke, jadi caranya seperti ini. 2 ke 4 itu tinggal ditambah 2. Nah, dan 4 ke 6 tinggal ditambah 2 juga. Dan seterusnya 6, 8 ditambah 2. Nah, setelah ini kita juga tahu setelah 8 jawabannya itu apa. Nah, jadi 2, 4, 6, 8 pola terakhirnya yaitu 10. Nah, jadi ini selesai. Yang pertama, contoh pertama untuk aritmetika selesai. Sekarang contoh kedua, 5, 7, 9. Ada yang tahu bagaimana? Oke. 9, 5. Cara menghitung aritmetika yang kedua sama seperti yang di atas, tinggal ditambahkan 2. Ya. Oke, sekarang contoh ketiga. Cara ketiga yaitu tinggal ditambahkan 4 ya. 1 ke 5 itu tinggal tambah 4. 5 ke 9 itu tambah 4. 9 ke 13 tambah 4. Nah, jadi jawabannya ada yang tahu? Oke, jawabannya adalah 17. Oke. Ada yang tidak mengerti? Baik, bagaimana perasaan kita setelah menyampaikan presentasi? Lega ya? Plong ya? Oke, tidak ada beban berarti ya. Baik, coba perhatikan ke depan. Saya akan memberikan penguatan terhadap hasil diskusi kita dari materi barisan yang tadi baru saja kalian selesaikan di LKPD. Sudah luar biasa, jawabannya juga sudah bagus. Coba perhatikan ke depan. Kita akan menganalisis dan mengevaluasi dari hasil diskusi kita yang tadi sudah diselesaikan. Saya perhatikan bahwa ketika kita punya susunan bilangan dari 1, 2, 3 dan seterusnya, kita anggap bahwa susunan bilangan itu dijadikan sebagai suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, begitu ya, dan seterusnya. Kemudian dari masalah yang tadi disajikan di dalam LKPD, maka ketika setiap suku itu selalu bertambah dan pertambahannya itu bernilai tetap, maka kita katakan tadi sebagai barisan aritmetika. Baik, ucapkan terima kasih.
artinya bahwa kalian sudah paham dengan materi dengan masalah-masalah yang tadi baru saja kita selesaikan. Selanjutnya untuk mengecek pemahaman kalian secara individu, Pak Ya akan siapkan kuis. Nah, 10 menit saja kalian akan mengisi soal-soal kuisis. Nanti Pak Ya akan bagikan di grup WA. Penilaian secara individu dalam kuisis seperti yang kita saksikan di depan. Skor tertingginya adalah Eva Aulia, kemudian Revan, disusul oleh Siti Nurjana. Selanjutnya, mari kita simpulkan aktivitas kegiatan belajar kita hari ini. Setelah kita melewati beberapa persoalan, masalah, kasus yang tadi sudah ditemukan dan kita selesaikan bersama-sama di dalam kelompok dengan berkolaborasi dengan teman-teman, luar biasa sekali. Pak Ya apresiasi dengan setinggi-tingginya, pekerjaan kalian cukup bagus. Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur kalian di dalam setiap kegiatan aktivitas belajar di kelas. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulannya, kita belajar hari ini memahami bagaimana bisa membedakan suku-suku dari setiap barisan yang lebih kita kenal dengan istilah nilai beda. Jadi nilai beda itu adalah nilai dari setiap suku atau nilai selisih dari setiap suku yang ada pada barisan aritmetika yang nilainya selalu tetap atau nilainya selalu sama. Kemudian kesimpulan juga bisa kita tarik kesimpulan dari materi tadi bahwa kita sudah bisa mengetahui nilai suku pertama yang disebut dengan nilai A. Kemudian kita juga bisa menuliskan dan atau menentukan rumus suku ke N. Di mana rumus suku ke N ini adalah rumus yang bisa menentukan suku kesekian dari barisan aritmetika. Coba bayangkan. Selanjutnya, sebelum kita menutup akhir kegiatan belajar hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk merefleksi kegiatan belajar kita dari awal sampai akhir. Oke, refleksi ya. Saya ingin tahu bahwa capaian pembelajaran kita hari ini sejauh apa dan bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, langsung saja ya. Ada dalam sesi refleksi ini, ada yang mau memberikan refleksi terkait dengan kegiatan belajar kita hari ini? Coba acungkan tangan, sebutkan nama. Oke, siapa namanya, Neng? Nopi Saputri, silahkan. Oke, luar biasa, senang ya. Terima kasih. Silahkan duduk lagi. Ada lagi yang mau memberikan refleksi? Oke, silahkan. Siapa namanya nih? Regina. Regina saja atau ada Regina tambahannya? Oke, belajarnya menyenangkan. Terima kasih Regina. Silahkan untuk kembali duduk. Ada lagi yang mau memberikan tambahan refleksi? Ada? Oke, terima kasih ya. Baik, selanjutnya umpan balik dari kegiatan belajar hari ini. Tadi saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan refleksi. Dengan terus meningkatkan semangat belajar, dengan terus meningkatkan semangat kolaborasi, maka nanti kita akan bisa mencapai sesuatu tujuan itu dengan baik dan mudah. Kemudian di pertemuan yang akan datang, nanti kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu terkait dengan deret aritmatika. Baik, itu saja barangkali pertemuan kita dengan Pak Ya di hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama untuk berdoa. Silahkan KM-nya untuk ditutup dengan doa. Siap. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa yang dalam hati. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Mari sekali lagi di akhir sesi kegiatan belajar kita hari ini, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat dan ilmu itu bisa kita cerna bukan hanya sekarang tapi di masa yang akan datang. Mari kita sama-sama bacakan hamdalah. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Mudah-mudahan kita tetap disehatkan sehingga di pertemuan besok, lusa masih tetap bersama-sama dengan teman-teman yang kita sayangi. Mari kita akhiri pertemuan hari ini. Pak Ya, kalau ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang tidak mengenakan, maka mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.